Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula yang membahas tentang retorika. Kita melanjutkan lagi ya pembahasan kita kemarin tentang retorika. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana caranya membangun argumen yang kuat, yang tidak terbantahkan. Nah, tapi kali ini masih ada kaitannya. Kita akan membahas topik mengenai perdebatan, debat, dan bagaimana kita menghadapi debat, menghadapi perbedaan pendapat, tapi dengan cara yang elegan. Teman-teman, debat dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, atau ketika di tempat kerja, ketika di media sosial, ketika kita sedang nongkrong, ketika kita sedang duduk-duduk bersama istri, anak, atau bersama pacar, perbedaan pendapat seringkali tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadapi perbedaan pendapat, tapi dengan cara yang nggak hanya efektif, tapi juga respect dan elegan. Nah, tentu saja jawaban sederhananya tidak melibatkan emosi ya. Tetapi lebih dari itu, kita perlu tahu triknya agar tidak terjebak dalam sebuah perdebatan yang tidak produktif, di mana semua argumen yang teman-teman sampaikan, baik atau buruk, itu seakan ditolak begitu saja, yang nantinya justru akan berujung pada perasaan tersenggol harga dirinya dan emosi kemudian naik. Nah, situasi semacam itu memang tidak nyaman. Orang makanya seringkali menghindari perdebatan, padahal perdebatan itu adalah sesuatu yang baik. Bagaimana nggak nyaman ya? Situasi kan menjadi sangat awkward, membingungkan dan menegangkan ketika perdebatan, perbedaan pendapat itu berujung pada emosi. Nah, dalam hal ini sebenarnya teman-teman ada beberapa teknik retorika yang tepat ketika kita harus menghadapi situasi perbedaan pendapat atau perdebatan dengan kepala yang dingin dan tapi tetap menjaga agar argumen kita didengar dan tersampaikan dengan baik. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan atau lakukan saat kita masuk dalam suasana perbedaan pendapat atau perdebatan. Poin satunya adalah, kita mulai dari poin satu ya, kita ada beberapa nanti. Poin satunya adalah mendengarkan dengan seksama. Itu hal pertama yang perlu kita lakukan. Kita seringkali kan merasa terdesak atau merasa bernafsu untuk segera memberikan tanggapan ketika lawan bicara atau mengemukakan pendapatnya yang kita merasa tidak pas atau tidak cocok. Padahal teman-teman, dengan kita memberi waktu lawan bicara kita untuk bicara dan kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita sebenarnya sedang berusaha memahami perspektif mereka. Dengan cara itu, teman-teman juga memberikan kesan bahwa teman-teman itu menghargai pendapat dari lawan bicara teman-teman, sehingga si lawan bicara ini nantinya akan lebih terbuka dan tidak menganggap kita sebagai ancaman bagi dia. Tetap harus diingat bahwa perdebatan itu bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih cepat bicara, pintar bicara, tetapi tentang pertukaran ide yang konstruktif. Ini yang sulit ketika kita berusaha menempatkan perdebatan dalam konteks yang sesungguhnya. Itu poin satu, mendengarkan dengan seksama. Poin dua, hindari serangan secara pribadi. Itu sama sekali tidak etis. Jadi saat kita berdebat ya,
ketika kita tengah-tengahnya berdebat. Harus saya akui, saya sendiri itu sangat mudah terjebak dalam serangan kepada pribadi lawan bicara saya. Namun, hal seperti itu tuh sebenarnya kesalahan besar dalam retorika, bahkan hal yang tabu dalam retorika. Mengapa? Seperti yang sudah saya katakan, kelemahan sebuah argumen itu ketika bersifat ad hominem. Jadi, daripada kita fokus pada orang yang mengemukakan pendapat, kita selalu harus fokus pada argumen dari orang itu. Misalnya jika seseorang mengungkapkan pendapatnya yang kebetulan berbeda dengan kita, jangan langsung kita merendahkan mereka atau menyerang kepribadian mereka, kelemahan mereka, kredibilitas mereka. Kita fokuskan diskusi kita pada apa yang mereka atau orang itu katakan. Dan kalau tidak setuju, kenapa kita tidak setuju? Tapi kalau kita setuju dengan pendapat itu, kita juga harus jelaskan mengapa kita menyetujui argumen orang itu. Jadi, poin yang kedua saya ulangi lagi, hindari serangan yang bersifat pribadi atau personal. Poin yang ketiga adalah tetaplah tenang dan tunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri Anda, gerakan-gerakan Anda, kata-kata Anda. Itu salah satu tantangan terbesar dalam perdebatan. Sulit, saya sendiri juga masih belajar bagaimana menjaga emosi kita tetap terkendali. Karena ketika tidak terkendali, banyak hal tidak perlu yang akan kita ungkapkan, katakan, tuliskan, atau gerakkan. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa sangat yakin dengan argumen kita dan kita merasa bahwa itu bisa disampaikan dengan tenang, kita cenderung tidak menjadi defensif atau bahkan marah. Tapi ketika emosi sudah masuk, maka kita akan defensif. Argumen kita menjadi bukan argumen yang kuat karena kontennya, tapi cara penyampaian kita saja yang seolah-olah sedang bertahan dalam peperangan. Nah, menjaga emosi ini hanya bisa dilakukan kalau teman-teman selalu mengingatkan diri teman-teman untuk tenang, atur napas. Nah, salah satu triknya memang atur napas. Jadi bernapas dalam-dalam, jangan terburu-buru memberi respon atau menanggapi, dan usahakan tidak memotong pembicaraan. Menjadi sopan, etis, dan respect itu tidak menunjukkan bahwa atau tidak berarti bahwa teman-teman itu lemah secara argumen ya. Dengan suara dan nada yang tepat, tidak keras, tidak teriak-teriak, mungkin sepintas seolah-olah kita kalah dalam sebuah perdebatan, tetapi itu tidak mengalahkan teman-teman dalam reputasi dan integritas teman-teman sebagai seorang penutur yang baik, yang elegan. Dalam setiap perdebatan selalu ingat bahwa lawan bicara itu tetap harus dihormati dan tetap memiliki hak atas ruang bicara mereka dalam menyampaikan pendapat tanpa merasa terintimidasi. Nah, akan lebih produktif lagi kalau dalam perdebatan itu teman-teman menggunakan logika yang tepat dan data yang baik, sehingga itu menjadi senjata terbaik yang bisa digunakan, bukan dengan gestur yang intimidatif, tatapan suara yang intimidatif, bukan, tapi logika dan data. Karena dengan menyampaikan fakta-fakta yang relevan, teman-teman itu sedang memperkuat klaim, pernyataan dalam argumen teman-teman yang justru itu nanti sulit dibantah. Dan bersiap-siap saja ketika teman-teman tidak terbantahkan, teman-teman mungkin akan menghadapi satu intimidasi atau kesesatan-kesesatan logika yang akan disasarkan pada teman-teman ketika memang klaim atau argumen teman-teman kuat oleh data dan oleh logika. Nah, tetapi lebih dari itu, kita tidak hanya mengandalkan data dan fakta ya.
Untuk semakin memperkuat, teman-teman juga harus bisa menjelaskannya dengan diksi yang mudah dipahami, yang menyentuh patosnya, menyentuh hatinya, dan juga relevan dengan konteks yang sedang dibicarakan. Teman-teman, perdebatan itu harus diselesaikan akhirnya, tapi dengan cara yang elegan. Karena perdebatan yang baik itu harus selalu berakhir dengan cara yang elegan. Jangan biarkan perdebatan itu merusak hubungan antara teman-teman dan lawan bicara teman-teman yang tadinya berteman lalu kemudian bermusuhan. Itu bukti gagalnya perdebatan. Jangan juga perdebatan itu diakhiri dengan hancurnya percakapan, sehingga tidaklah pernah lagi bercakap-cakap karena seolah-olah tidak pernah, idenya tidak pernah bertemu. Kita bisa kok menutup debat dengan perbedaan ide tanpa masalah. Tidak semua perdebatan harus berakhir dengan satu ide. Karena meskipun berbeda pendapat, tetap ada rasa saling menghormati dan kesediaan untuk terus berpikir kritis. Karena bagaimanapun argumen teman-teman kan bukan kebenaran juga, perlu selalu diuji. Dan justru lawan debat itu sedang menguji untuk memperkuat argumen kita. Nah, untuk hal itu teknisnya teman-teman bisa katakan seperti begini: saya menghargai pandanganmu meskipun kita tidak sepakat. Saya senang kita bisa berdiskusi dengan baik. Jadi intinya, hargai pandangan orang lain meskipun tidak sepakat. Kalimat seperti tadi, saya menghargai pandanganmu meskipun kita tidak sepakat, tapi saya sangat puas dengan perbincangan kita atau perdebatan kita. Itu adalah kalimat yang elegan untuk mengakhiri diskusi tanpa menciptakan permusuhan. Nah, itulah teman-teman beberapa tips untuk menghadapi debat dan perbedaan pendapat dengan cara yang elegan. Intinya, retorika yang baik itu bukan hanya tentang siapa yang menang bicara ya, tapi juga bagaimana dengan etis mendengarkan, menghargai, dan menjaga hubungan meskipun berbeda pendapat. Jadi semoga ini semua efektif untuk bisa dipelajari teman-teman, dan tetap ingat bahwa perdebatan ini bukan masalah kuat-kuatan siapa yang bisa memanipulasi siapa, tapi siapa yang punya argumen atau klaim yang terbukti, ada buktinya, dan logis. Terima kasih, tetap berpikir kritis. Kita ketemu lagi di video berikutnya.